Pertandingan Indonesia versus Guinea akan menjadi duel terakhir menuju Olimpiade Paris 2024. Sebenarnya bagaimana peluang timnas dalam menghadapi kekuatan wakil dari Afrika tersebut? Sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom Effendi Syahputra, pengamat sepak bola, serta nanti akan bergabung bersama kami mantan pemain timnas dan juga mantan pelatih timnas Aji Santoso. Saya ke Mas Effendi terlebih dahulu. Mas Effendi, ini sebenarnya Mission Impossible atau setengah-setengah sih, atau masih ada kemungkinan sih, atau tidak? Nggak ada nggak ada yang mustahil di sepak bola. Siapa yang menyangka Indonesia itu bisa mengalahkan Korea Selatan yang peringkatnya juga di atas daripada Guinea. Guinea ini peringkat 74, Korea Selatan peringkat 34, dan harus diingat Korea Selatan itu 40 tahun nggak pernah absen masuk Olimpiade dan baru digagalkan oleh Indonesia. Jadi mereka gagal di tahun ke-40-nya karena Indonesia. Jadi saya berharap tuah Indonesia ketika berhadapan dengan Korea muncul lagi ketika melawan Guinea. Memang kalau melihat barisan pemain Guinea sangat luar biasa berat. Mereka rata-rata sudah terbiasa bermain di Eropa. Apalagi kalau kita tahu Ilaik Moriba ini didikannya La Masia, satu akademi dia dengan Messi dan bahkan pernah bermain sama-sama dengan Messi mungkin. Nah, kemudian ada Seydou Sow yang bermain rutin di Liga Prancis. Apalagi seperti yang kita lihat tadi tayangan, Indonesia datang ke sana dalam kondisi keletihan, kelelahan, dan menghadapi Guinea yang memang mereka seperti rumah keduanya Prancis itu. Paris itu seperti rumah kedua bagi pemain-pemain Guinea maupun imigran-imigran asal Afrika, tim-tim Afrika itu rumah keduanya ya Paris. Sebenarnya ini tidak ideal ya kalau Paris kemudian dijadikan tempat bertanding. Seakan-akan Indonesia yang away ke Guinea yang bertempat di Paris. Jadi memang segala hal yang positif itu memang agak sulit kalau dilihat dari atas kertas. Tapi kembali sepak bola itu bukan soal catatan di atas kertas, tapi bagaimana pemain bisa memanfaatkan segala situasi dan memanfaatkan setiap peluang 90 menit di atas lapangan. Ngomong-ngomong soal memanfaatkan peluang dari sederet kelebihan timnas Guinea tadi yang Mas Effendi sebutkan, apa celah yang bisa dimanfaatkan timnas Indonesia? Ada celahnya? Saya pikir kalau Indonesia berani bermain menyerang seperti kita menghadapi Korea, dia tidak mentalnya bagus dan tidak terprovokasi dengan nama besar pemain-pemain Guinea bermain lepas. Saya pikir kita punya peluang untuk keluar dari tekanan itu. Kita juga punya kecepatan, kita punya counter yang bagus. Tinggal bagaimana kita juga harus menjaga pertahanan kita supaya tidak di-counter balik oleh mereka karena bahaya sekali. Anda lihat tadi sayap-sayap mereka luar biasa dan bermain rutin di klub-klub Eropa seperti Stuttgart, bermain di Getafe, bermain di Strasbourg, bermain di Lens. Itu adalah klub-klub yang luar biasa di Eupen, di Belgia, dan mereka sudah terbiasa juga bermain di bawah tekanan atau permainan bertahan, sehingga mereka juga sangat terbiasa untuk membongkar pertahanan. Saya pikir dengan kondisi saat sekarang ini, posisi Guinea jelas di atas, dia sangat diunggulkan. Saya berharap para pemain-pemain Guinea ini overconfidence dan mereka bisa menciptakan celah atau lubang yang harus mampu dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Saya pikir di antara Uzbekistan, Irak, dan bahkan mungkin Korea, ini adalah salah satu lawan yang berat. Jadi bisa dibilang tim Indonesia bisa memanfaatkan mungkin timnas Guinea yang meremehkan Indonesia gitu ya. Bisa diambil celahnya dari situ ya Mas Effendi. Overconfidence-nya Guinea saya kira mereka sekarang kalau melihat Indonesia mungkin overconfidence-nya untuk bisa melaju dan memetik kemenangan tentu tinggi. Saya pikir Indonesia harus bisa memanfaatkan overconfidence pemain-pemain Guinea, jadi bisa memanfaatkan peluang di tengah overconfidence mereka untuk menciptakan satu peluang kecil saja. Kalau bisa dicontoh seperti Jepang ketika menghadapi Uzbekistan di final, satu peluang kecil di ujung pertandingan dan akhirnya membawa mereka menjadi juara Asia. Itu yang harus ditiru oleh anak-anak Indonesia. Pertahanan yang Spartan, pasti pertahanan kita akan digempur habis-habisan oleh tim Guinea. Jadi saya pikir
mau tidak mau bermain bertahan dan berharap dengan counter cepat yang memang menjadi andalan kita selama ini untuk kemudian dituntaskan oleh para striker kita. Tidak boleh lagi Iya. ada kesempatan yang disia-siakan, ada kesempatan yang dibuang, karena ini satu kesempatan, satu gol, dan mudah-mudahan insya Allah kalau memang takdirnya kita harus tampil di Paris, inilah sejarah pertama kita tampil di Betul. Olimpiade secara ini ya, artinya secara Walaupun bertahap tinggal dari awal masih kualifikasi satu dan langkah lagi, Mas Effendi. Baik, ya satu langkah lagi. baik. Sudah bergabung juga bersama kami Coach Aji Santoso. Selamat malam, Coach Aji. Selamat malam. Coach Aji, tadi dengan Mas Effendi kita membahas soal Ya. kita berharap pemain Gini menyepelekan pemain Indonesia, jadi kita bisa ngambil celahnya di situ. Ya. Berbicara soal kekuatan mental, banyak bilang ketika lawan Irak kemarin, timnas Indonesia ataupun lawan Uzbekistan kemarin, ini kayaknya mentalnya sudah tidak sekuat ketika pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ini mereka menganggap bebannya terlalu banyak karena menjadi sorotan atau semua masyarakat Indonesia itu menaruh harapan di pundak mereka. Apa yang harus dilakukan timnas? Ini bisa bermain lepas tanpa mikirin, oh ini kita harus memecahkan rekor setelah 50 tahun sekian gitu. Ya, menurut saya sih ini kan kesempatan terakhir buat tim kita untuk bisa mendapatkan tiket lolos ke Olimpiade. Tentunya ini yang pertama tidak boleh menjadi beban buat tim Indonesia, apakah itu tim pelatih maupun tim pemain. Tetapi ini harus menjadikan motivasi pemain-pemain kita supaya bisa menang ketika menghadapi Gini. Meskipun Mbak itu tidak mudah. Kita tahu tim Gini juga diperkuat oleh pemain-pemain yang banyak main di Eropa. Ada 16 pemain yang bermain di Eropa. Salah satunya pemain pernah main di Barcelona. Tentunya ini pemain sangat berkualitas gitu. Tetapi kembali lagi saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bang Effendi tadi cukup tepat. Mudah-mudahan Gini menganggap remeh tim kita sehingga kita bisa mengambil peluang itu untuk bisa memutarbalikkan keadaan. Tetapi yang jelas kita harus akui bahwa tim Gini ini juga tim yang cukup kuat, dihuni dengan pemain-pemain yang memiliki kualitas, memiliki kecepatan yang cukup bagus. Tinggal bagaimana Coach Sintayong meramu strategi supaya bisa mengimbangi permainan dari Gini, atau mungkin kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa main bagus dan bisa menang. Tapi Coach Meskipun Aji ini menurut beban, saya sampai tidak. Ya. Coach Aji ini beban selama 72 tahun, ini saat ini ada di pundaknya adik-adik yang usianya tidak lebih dari 23 tahun. Bagaimana, apa yang harus dilakukan supaya mereka tetap stabil, tidak banyak terpengaruh oleh harapan-harapan selama 72 tahun ini? Ya, maka dari itu yang pertama ini harus bisa dijadikan motivasi. Yang kedua, semua pemain harus berpikir bermain enjoy, bermain lepas, bermain nothing tulus. Karena apa? Dengan bermain enjoy, bermain lepas, bermain dengan pikiran nothing tulus itu biasanya akan menemukan satu performa yang cukup bagus. Ini yang mudah-mudahan muncul di pemain-pemain kita. Kita memang tahu kondisi tim kita agak sedikit kelelahan setelah beberapa kali main, juga terus akhirnya flight dari Qatar ke Prancis juga butuh waktu, dan pemain juga dalam kondisi yang cukup bugar. Ini memang cukup berat, tetapi kembali lagi bahwa di sepak bola itu tidak ada yang tidak mungkin. Mudah-mudahan pemain-pemain kita membuat kejutan di pertandingan terakhir, meskipun memang tidak mudah seperti itu. Baik, Mas Effendi, saya kembali ke Mas Effendi. Mas Effendi, salah satu kelebihan timnas Indonesia juga ini chemistry-nya masih terjalin karena baru kemarin terakhir bermain bersama. Sementara Gini itu terakhir bermain bareng 2023. Itu sebenarnya bisa diambil atau dimanfaatkan celah chemistry yang dimiliki timnas Indonesia atau bagaimana? Ya, chemistry juga penting. Tidak hanya baru kemarin di Piala Asia ya. Kalau kita lihat Rizky Ridho, Hernando, Witan dan kawan-kawan itu sudah bermain sejak umur 16-17 tahun bareng. Jadi chemistry-nya sudah terjaga. Dengan pemain-pemain naturalisasi ya mereka juga sudah terbiasa ya ngumpul dalam waktu singkat dan langsung beradaptasi. Dan kalau kita lihat Rafael Struijk, Hubner, Jenner tidak ada masalah. Mereka juga cukup mampu menjaga komunikasi dengan pemain dan seakan sudah bermain sebagai sebuah tim dalam waktu yang lama. Jadi kalau untuk
kekompakan tim dan lain-lain, saya lihat tim ini sudah kompak. Hanya memang bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah kita menghadapi lawan yang setingkat mungkin level permainannya dengan kita. Ini yang tentunya kita perlu kejutan-kejutan dan peluang-peluang setipis apapun, sekecil apapun harus dimaksimalkan. Tidak boleh ada mengharapkan akan banyak peluang yang kita dapat dan kita buang-buang. Satu peluang harus benar-benar dimaksimalkan dan kalau bisa itu membawa kemenangan buat kita. Itu Mbak. Baik, Coach Aji, pelatih Gini sendiri mengakui bahwa timnya punya kelemahan bagaimana ya, menghasilkan gol atau mencetak gol. Jadi meramunya untuk menjadi gol itu kurang. Nah, apakah kelemahan ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh timnas Indonesia? Ya tentunya Coach Sintayong juga sudah menganalisa dari kekuatan lawannya. Kalau pelatihnya tim Gini menyampaikan bahwa produktivitas gol yang menjadi masalah, mudah-mudahan aja ini juga terjadi melawan Indonesia nanti. Yang terpenting adalah bagaimana tim kita nanti itu bermain bisa melakukan satu pertahanan yang cukup bagus, kompak defense, pertahanan yang tangguh. Karena jangan lupa dari pertandingan event kemarin dari 6 pertandingan kita kebobolan 5 match ya, artinya hanya 1 ketika melawan Australia saja kita tidak kebobolan. Artinya apa? Bahwa tim kita ini jujur aja kita sampaikan juga ada sedikit problem di lini pertahanan. Nah, tentunya ini Coach Sintayong sudah tahu, tentunya ini Coach Sintayong sudah mengerti bagaimana untuk mengatasi ini gitu loh. Ya kalau kita cetak golnya produktivitas gol juga lumayan, tetapi jangan lupa setiap pertandingan hampir kemasukan dari 6 pertandingan kecuali lawan Australia. Jadi ini perlu perhatian yang lebih khusus di lini pertahanan oleh Coach Sintayong, apalagi lawannya Gini. Kita tahu ya meskipun Gini Mbak jarang berkumpul ya, tim jarang kumpul, untuk sebuah chemistry itu tidak hanya ditentukan berapa lama dia berkumpul, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana secepat mungkin pemain beradaptasi satu sama lain. Itu yang paling penting. Nah, ini dibutuhkan visi bermain sepak bola yang bagus gitu loh. Kalaupun kita tidak memiliki visi bermain sepak bola bagus, biarpun kumpul lama juga nggak ketemu-ketemu. Jadi yang paling penting utama adalah bagaimana visi dan kualitas pemain tersebut. Nah, sebenarnya seperti apa strategi yang tepat nanti diramu oleh Coach Sintayong untuk melawan Gini? Besok kita akan bahas, Coach Aji, Mas Effendi, usai jeda tetap bersama kami di iNewsroom. Baik, tadi sebelum jeda saya bertanya kepada Mas Effendi sebenarnya seperti apa strategi yang cocok dimainkan sejak awal nih? Apakah dengan langsung ngegas atau bertahan dulu, wait and see? Ya, saya pikir dengan kemampuan menyerang yang kita punya, nggak ada salahnya memang kita langsung mengambil inisiatif menyerang. Tapi tentu yang harus diwaspadai adalah counter attack dari Gini ini, karena bahaya juga, pemainnya bukan kelas kaleng-kaleng, ini pemain-pemain yang biasa main rutin di Liga Prancis, Liga Champion. Udah gitu secara fisik pasti mereka lebih kuat kan, secara naturally fisiknya memang lebih kuat gitu. Iya, betul. Jadi ada baiknya memang melihat situasi pertandingan dan memang mau tidak mau secara skill kita dipaksa harus bermain bertahan dan compact defense, dan bagaimana pelan-pelan bisa build up dan nanti bisa melakukan counter-counter untuk mencuri serangan baik dari sisi sayap maupun lewat umpan-umpan terobosan. Saya kira secara teknis nanti Coach Aji ya bisa menjelaskan. Nah itu dia teknisnya yang sudah biasa menghadapi pertandingan maha penting seperti ini. Beliau sebagai kapten maupun sebagai mantan pelatih timnas tentu lebih paham gitu. Coach Aji, ketika Indonesia bermain lawan timnas dari mancanegara, itu saya selalu deg-degan, padahal saya tidak terlalu mengerti soal bola. Namun saya selalu deg-degan ketika lawan sudah masuk-masuk dekat gawang gitu. Karena rawan kebobolan banget, tadi yang Coach Aji bilang bahwa memang lini pertahanan Indonesia tuh agak kurang. Kira-kira ini akan dimanfaatkan dengan baik nggak sih oleh timnas Gini, atau justru Coach Sintayong ini lebih memperkuat lini pertahanan itu?
Iya, di dalam event AFC kemarin, menurut saya pertandingan paling bagus yang ditampilkan oleh tim kita adalah ketika melawan Jordan dan melawan Korea. Itu menurut saya satu pertandingan yang sangat bagus. Bagaimana kita kompak defense, jarak antar pemain rapat, jarak antar lini cukup dekat sehingga tidak ada space yang besar yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Nah, ketika melawan Gini, kalau Indonesia bisa tampil seperti itu, saya pikir pertandingan akan berjalan cukup menarik ya, berjalan cukup seru. Tapi jangan lupa, sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang dikatakan oleh Bung Effendi tadi, bukan pemain-pemain Gini ini bukan pemain kaleng-kaleng. Mereka sudah terbiasa kompetisi di levelnya tinggi karena mereka bermain banyak pemain, 16 pemain yang di Eropa kan gitu. Mereka udah terbiasa dengan main bola intensitas tinggi, pressing tinggi, mereka udah terbiasa begitu loh. Makanya tentunya Coach Sintayong sudah tahu pertandingan taktik strategi apa yang harus dimainkan oleh tim kita. Itu tadi menurut saya kita harus melakukan kompak defense, jarak antar lini harus dekat, jarak antar pemain bisa rapat, dan semua pemain ketika tim Gini pegang bola, semua pemain harus ikut bertahan, semua pemain harus terlibat bertahan. Meskipun kita nanti bertahan, tapi juga ketika kita punya bola, kita bisa spread out untuk melakukan penyerangan. Jangan lupa tentunya tim Gini pasti tidak ada yang tim sempurna, pasti ada kelemahan. Kelemahan inilah yang tentunya sudah dianalisa oleh Coach Sintayong dan akan kita dimanfaatkan oleh pemain-pemain kita. Ya, menurut saya yang paling susah untuk diantisipasi oleh lawan adalah bagaimana kalau pemain bisa masuk sepertiga pertahanan lawan dan bisa melakukan one to touch kombinasi. Ya, itu sudah terbukti ketika melawan Jordan dan ketika melawan melawan Korea. Ya, pemain cetak gol setelah melakukan kombinasi 1-2 di sepertiga pertahanan lawan. Harusnya ini bisa lagi dilakukan oleh pemain kita dengan catatan kita tidak boleh terlalu cepat kehilangan bola. Itu masalahnya, Mbak. Coach Aji, yang kami lihat bahwa setelah lawan, kan kemarin itu puncak main paling bagus ketika lawan Korea dan Jordan. Mengapa setelah itu turun ya? Apakah masalah kelelahan secara fisik atau beban mental yang terlalu tinggi? Iya. Ketika setelah pertanding melawan Uzbekistan, terus melawan Korea, dan terus lagi melawan Uzbekistan, itu sudah saya prediksi bahwa permasalahan di tim kita adalah masalah kebugaran, masalah mental, dan itu terbukti ketika babak perpanjangan waktu extra time pemain kita udah ditekan habis karena memang ya kita bisa menyadari bahwa masa recovery-nya kurang, cuma hanya 2 hari kita main dalam waktu yang mepet-mepet, istirahatnya kurang, itu tentunya menjadi masalah. Karena apa? Karena sebuah permainan, sebuah performa pemain itu salah satunya ditentukan oleh kebugaran fisik pemain. Nah, ketika melawan Uzbekistan, pemain kita memang fisik kita agak menurun. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh Uzbekistan. Sama juga dengan nanti melawan Gini gitu loh. Gini yang jelas lebih bugar. Kita masih beradaptasi dengan cuaca yang lebih dingin daripada di Qatar. Coach. Iya, karena pemain-pemain Gini sudah terbiasa di Eropa dengan cuaca sana sudah beradaptasi, sedangkan pemain kita baru beradaptasi kan begitu. Baik, saya kembali ke Mas Effendi. Mas Effendi, sejauh ini kan pertandingan berlangsung tertutup. Itu ada keuntungan tertentukah untuk timnas Indonesia? Ya, saya di dalam wawancara tadi malam juga saya bilang soal pertandingan tertutup atau terbuka ini kan plus minus aja. Ya. Kalau kita berharap memang kalau terbuka Indonesia akan didukung, seberapa banyak sih orang Indonesia di Paris, dan sementara orang Gini di sana banyak banget. Orang Gini, orang Afrika lebih banyak di Paris gitu kan. Yeah. Nah, saya pikir kalau memang ini tertutup juga nggak ada masalah. Artinya paling tidak tekanan mental buat anak-anak juga bisa reduksi. Karena di Qatar juga ketika didukung oleh begitu banyak penonton juga tekanan mentalnya juga kejadian juga gitu. Jadi saya berharap pertandingan tertutup ini justru akan membuat mental-mental anak-anak lepas, dan kemudian dengan tertutup gini kan nggak banyak tekanan misalnya dari pejabat-pejabat tertentu yang datang melihat pertandingan, dan biar aja itu memang secara teknis Coach Sintayong yang memberikan masukan, motivasi, karena memang tugas dia sebagai pelatih. Karena terlalu banyak motivasi juga pecah konsentrasi, anak-anak juga nggak fokus di pertandingan. Jadi saya pikir biarlah mereka bermain lepas seperti ketika di bawah penyisian Piala AFC kemarin, ketika mereka bisa bermain lepas melawan Qatar, bermain lepas melawan Jordania, dan bermain lepas melawan Korea.
kelihatan memang di situ mereka bermain lepas tanpa tekanan dan benar-benar memaksimalkan apa setiap instruksi dari pelatih. Nah, mudah-mudahan dengan pertandingan tertutup ini tekanan mental, tekanan dari supporter itu tidak berujung pada mental mereka di lapangan. Jadi fine-fine aja, bisa jadi positif, tapi kalau memang didukung oleh masyarakat juga bisa positif. Tapi saya pikir dengan kondisi tertutup sekarang, dengan alasan keamanan di Paris, nggak jadi masalah juga. Mudah-mudahan dengan pertandingan tanpa penonton ini, anak-anak lebih siap dan kuat mentalnya di lapangan. Nah, ke Coach Aji soal fisik, timnas Indonesia bisa dibilang jauh lebih kecil ya daripada timnas Gini yang secara fisik dan baik kekuatan maupun secara looknya itu lebih besar dibandingkan timnas Indonesia. Itu bisa tidak dimanfaatkan supaya menjadikan kelebihan untuk Indonesia? Apakah mungkin larinya harus lebih gesit atau lain sebagainya? Ya, kalau memang kondisi seperti itu paling tidak perebutan bola-bola pendek, sprint pendek ini harus dimanfaatkan. Kalau kita melawan dengan orang yang posturnya lebih tinggi, kalau kita dalam lari jarak pendek 5 meter, 7 meter itu pasti akan dimenangkan orang yang lebih pendek karena yang tinggi itu mesti agak lamban ya. Tetapi juga ada kelemahan buat kita. Kelemahan buat kita ketika mereka menyerang, mereka bisa melakukan crossing dengan mudah, tentunya duel-duel juga akan lebih banyak dimenangkan oleh orang yang berpostur lebih tinggi. Tapi ada positif, ada negatifnya. Tapi yang penting adalah bagaimana pemain-pemain bisa memanfaatkan dari kelemahan lawan dan bisa mengantisipasi dari kelebihan lawan. Itu yang paling penting. Tentunya ya pelatih sekelas Coach Sintayong sudah tahu lah apa yang harus mereka lakukan, taktik apa, strategi apa yang harus mereka mainkan, mereka sudah paham. Tetapi Mbak, kita harus berbicara realistis, yang terpenting adalah kita tidak boleh kalah sebelum bertanding, itu satu. Yang kedua, di dalam sepak bola ini tidak ada itu yang tidak mungkin, impossible is nothing, semua ada kesempatan. Ya, kadang-kadang di sepak bola pun terjadi kejutan. Kalau kita memang berbicara masalah statistik, kita dibawa dari tim Gini ya, kebugaran kita kalah dengan tim Gini kan lawan. Tim Gini juga dihuni oleh pemain-pemain 16 pemain yang bermain di Eropa, bahkan salah satunya pernah main di Barcelona, dan sekarang ada salah satu gelandang serang mereka yang bermain di Olympiakos Yunani, tier paling tinggi di Yunani. Pemain ini sudah mencetak 11 gol dengan 2 assist. Tentunya pemain ini berbahaya gitu loh. Jadi kita harus menyadari, kita harus realistis bahwa pemain-pemain Gini memang pemain-pemain berkualitas, tetapi kembali lagi bahwa di sepak bola impossible is nothing, seperti itu. Karena bola itu bundar ya Coach Aji. Betul. Baik, saya kembali ke Mas Effendi. Mas Effendi, yang menjadi catatan hingga saat ini belum ada pengganti Strick sebagai daya gedor timnas nih. Jika nanti Strick tidak tampil maksimal, siapa lagi sih yang bisa diandalkan? Ya, memang beberapa penampilan terakhir Ramadan Sananta dan Hoki Caraka belum maksimal ya. Tapi tentu kita punya kuncian juga dalam diri Witan maupun Egy. Ini tinggal tinggal bagaimana kesiapan dan keberanian dari Coach Sintayong untuk memasang mereka. Saya lihat memang betul kepercayaan diri Sananta maupun Hoki sangat kalau masuk di dalam suasana pertandingan tensi tinggi seperti ini, apalagi ngelawan Gini yang otomatis kalau dilihat back-backnya, stopper-stopper yang bakal mengawal mereka itu bukan hanya 1 strip, 2 strip mungkin di atas mereka. Jadi saya pikir tadi kalau dibilang pemain Gini tinggi-tinggi besar, mereka tinggi besar cepat juga ternyata Coach. Iya, betul. Ini yang bahaya. Jadi memang secara di atas kertas kita sangat-sangat tidak diunggulkan. Tapi saya masih percaya tim ini punya motivasi, punya kemauan untuk menorehkan sejarah. Dan hanya dengan semangat, motivasi, dan mental lah di lapangan, itu yang akan bisa memutarbalikkan semua prediksi-prediksi, semua data-data statistik yang selama ini selalu menunjukkan Gini di atas Indonesia. Dan untuk striker, saya masih melihat kita butuh striker yang mau kerja keras di depan, tidak hanya nunggu bola, tapi mau membantu pertahanan, yaitu dalam diri Ramadan Sananta maupun Hoki Caraka, walaupun dalam stabilitas bermainnya masih kurang gitu. Tapi kita tidak punya pilihan dalam starting yang ada saat sekarang ini kalau memang Strick tidak bisa tampil. Karena kalau menurut saya dengar sih
soal kartu-kartu ini kan diputihkan semua di babak playoff. Tapi Nah, Kak, perkembangan terakhir kita tidak tahu apakah akan diturunkan atau tidak. kalau menurut Coach Aji siapa yang bisa diandalkan lagi? Ya, memang kita kan punya hanya tiga, ya, tiga punya striker, dua cadangan substitute player itu ada Ramadan Sananta dan Hoki. Menurut saya kalau dari dua pemain ini yang lebih berpengalaman tentunya Ramadan Sananta, lebih berpengalaman, lebih di kompetisi lokal pun juga dia, domestik pun juga dia pengalaman ya. Tetapi mudah-mudahan aja striker-striker kita ini tidak kalah mental ya, tidak down dulu. Karena itu tadi apa yang disampaikan oleh Bung Effendi, ya bisa aja pemain mereka itu tinggi-tinggi, juga cepat gitu loh. Tinggi juga cepat, pengalaman juga, makanya kita harus realistis memandang, tetapi kembali lagi bahwa di sepak bola itu sering terjadi kejutan-kejutan. Mudah-mudahan Indonesia akan membuat kejutan-kejutan itu. Tetapi kembali lagi kita harus mengedukasi pecinta sepak bola kita, Mbak, supporter kita. Kita harus realistis dari segala sisi. Ya, tim Gini lebih unggul. Tapi kembali lagi mudah-mudahan aja terjadi kejutan. Kita harapkan besok ada kejutan di besok malam karena tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola karena sekali lagi bola itu bundar. Terima kasih banyak Coach Aji. Terima kasih banyak Mas Effendi telah bergabung bersama kami di Newsroom. Dan pemirsa kami akan terima kasih dan kami